Oke, selamat sore ya. Perkenalkan, nama saya Michael Joshua Ginting dengan nomor induk mahasiswa 22133420015. Di sini saya akan membawakan dua materi. Yang pertama materi tentang gitar, dan yang kedua itu materi tentang unsur-unsur musik. Nah, kita bahas yang materi pertama dulu nih, yang tentang gitar kan. Nah, gitar itu apa sih? Gitar itu adalah alat musik yang paling terkenal di seluruh dunia. Alat musik ini dimainkan dengan cara-cara yang berbeda-beda nih. Ini misalnya cara yang rambas nih kan. Nah, ini caranya begini, ini rambas. Nah, kalau ini main yang petik dia. Segitu. Jadi di sini saya mau menjelaskan bahwasannya di antara sekian banyak tipe gitar, jenis gitar klasik ini adalah salah satunya yang digunakan terutama untuk membawakan karya-karya solo musik klasik. Walaupun demikian, jenis gitar ini juga biasa digunakan untuk beberapa jenis musik populer seperti musik jazz, musik roncong, musik pop dan yang lainnya dan sebagainya. Hal tersebut karena dalam hal ini penamaan klasik pada gitar sebenarnya tidak terkait dengan jenis musiknya, walaupun kenyataan demikian tergantung dari definisi musik klasik yang ditetapkan, melainkan semata-mata sebagai jenis gitar yang tertentu menggunakan nilon. Nah, jadi saya mau menjelaskan bagian-bagian tubuh gitar nih. Tubuh gitar klasik nih terdiri dari 3 bagian, yaitu nih kepala. Ini kepala ya. Ini bagian ini kepala. Terus leher. Leher itu yang mana sih? Ini leher. Ini leher buat pegangan untuk di tangan sebelah kiri. Nah, terus badannya ini nih, body, badan. Ini badannya gitar. Pada bagian kepala itu terdapat 6 mesin penala dawai. Penala dawai itu yang mana sih? Ini dia nih. Kayak tuning ini, tuning. Nah, kan ada 6 nih. 1 2 3 4 5 6. Ada tuning. Terus dawai gitar yang berjumlah 6 utas masing-masing diikatkan pada 6 buah pasak yang merupakan bagian dari mesin penala. Bagian leher terdapat di antara kepala dan badan. Bagian muka leher yang salah satunya masuk hingga kira-kira seperempat papan muka dari badan gitar merupakan papan jari yang memiliki 19 pembatas dari logam yang dikenal dengan sebutan fret. Nah, fret itu yang mana? Ini nih fret. Nih, dia terbuat dari logam nih. Ada 19 nih. Terus fungsi fret itu apa sih? Fungsi fret adalah untuk memproduksi tingkat ketinggian nada yang berbeda dengan jalan menempatkan jari-jari pada ruang-ruang yang berada di antara logam-logam fret. Contohnya gini nih. Ini aku main dari kunci G. Fret yang ini di jari telunjuk saya ini kan ada di fret nomor 3 nih kan. Nah, nih saya buat nih kan. Nah, kalau misalnya saya naikin lagi ke kemarin nih, dia nadanya akan lebih tinggi. Nah, begitulah, seperti begitulah. Jadi bagian badan gitar ini fungsinya apa sih? Bagian badan gitar berfungsi sebagai tabung resonator untuk memperbesar bunyi yang dihasilkan oleh getaran dawai. Papan muka pada badan gitar ini nih, papan muka yang bahan kayunya lebih tipis dibanding papan belakang. Nah, kenapa lebih tipis dan samping? Disebut juga sebagai papan suara. Pada papan suara terdapat lubang suara. Ini untuk mengeluarkan hasil produksi bunyi. Pada dasarnya, bunyi gitar dihasilkan oleh getaran dawai-dawai yang terentang di antara batang penyangga dawai yang merupakan pembatas antara kepala dan leher, disebut note. Nih, note nih. Yang seperti ini nih, yang putih nih. Nah, dengan gading pembatas disebut bridge pada pangkal pengikat dawai di atas papan suara. Jadi musik gitar klasik ini, tentang gitar klasik ini saya akan menjelaskan lagi tentang gitar klasik. Musik gitar klasik ini adalah musik solo.
Dia musik solo ini kayak kan kalau misalnya di mana-mana kita lihat kayak seperti perlombaan, festival. Biasanya kalau yang memainkan gitar itu pasti gitar solo kan. Musik solo untuk gitar klasik secara teknis dapat dibedakan kepada dua jenis. Jenis pertama ialah komposisi asli untuk gitar dan kedua adalah hasil adaptasi dari alat musik lain. Hingga saat ini ada dua nih macam komposisi untuk gitar. Yang pertama adalah yang ditulis oleh komposer gitar dan yang kedua adalah komposer non gitar. Walaupun umumnya para komposer gitar pada paruh kedua abad ke-19 adalah juga gitaris yang handal. Sejak permulaan abad ke-20 banyak komposer umum atau non gitar tertarik untuk menulis komposisi asli untuk gitar. Oke, sekarang kita ngebahas tentang unsur-unsur musik nih ya. Unsur-unsur musik itu apa? Gini nih. Unsur-unsur musik merupakan sebuah dasar yang menjadi pembangun sehingga dapat tercipta sebuah karya seni musik. Musik sendiri merupakan suara yang tersusun sehingga memiliki kandungan irama, lagu, nada, dan keharmonisan. Musik menjadi sebuah fenomena unik yang dapat dihasilkan oleh beberapa alat musik. Umumnya musik ini memiliki pengertian yaitu sebuah seni dalam melakukan penyusunan nada atau suara dengan urutan, kombinasi serta hubungan temporal yang pada nantinya akan membentuk suatu komposisi yang memiliki satu kesatuan dan keharmonisan. Musik memiliki unsur tertentu yang pada nantinya dapat terbentuk menjadi sebuah karya musik yang utuh dan sempurna. Terbentuknya unsur-unsur musik inilah yang biasa Anda dengarkan dan nikmati. Nah, jadi saya juga akan menjelaskan 9 unsur-unsur musik beserta dengan penjelasannya. Yang pertama itu ada unsur musik melodi. Nah, unsur musik melodi itu adalah salah satu unsur musik. Salah satu unsur musik adalah melodi, merupakan tinggi, rendah, dan panjang pendeknya nada yang terdapat di dalam musik. Melodi itu apa? Melodi itu adalah kesatuan frase yang sudah disusun dari nada dengan urutan, interval, serta tinggi yang sudah diatur. Dengan adanya melodi, maka akan membuat musik semakin berwarna sehingga dapat didengar dan dinikmati oleh masyarakat pendengarnya. Nah, melodi itu yang gimana nih? Nih ya, saya contohin satu ya. Mungkin teman-teman bisa dengar atau mungkin kurang jelas pendengaran dari suara ini, suara gitarnya, saya mohon maaf. Unsur musik yang selanjutnya itu ada birama atau sebuah ketukan secara berulang-ulang. Ketukan birama ini hadir dalam waktu yang bersamaan dan merupakan salah satu unsur pembentuk sebuah karya seni musik. Biasanya birama itu dituliskan dengan menggunakan angka seperti 2/4, 2/3, 3/4, begitu seterusnya. Angka yang berada di atas tanda, kayak tanda gini nih, strip ya, tanda strip garis miring gitu ya, itu menunjukkan nilai nada dalam satu ketukan. Birama ini terbagi dalam dua jenis jika dilihat dari bilangan penyebutnya. Akan disebut birama bainar jika nilai penyebutnya genap, sementara yang berpenyebut ganjil disebut birama tenair. Berikutnya itu ada ritme atau irama yang juga merupakan unsur-unsur musik. Ritme atau irama ini adalah rangkaian gerak beraturan yang menjadi unsur dasar dari sebuah musik. Gak hanya itu, ritme atau irama ini juga memiliki arti lain, seperti kayak pergantian panjang pendek, tinggi rendah, serta keras lembut nada atau bunyi dalam satu kesatuan rangkaian musik. Memang sih jika didengarkan secara sekilas ritme musik tidak dapat dirasakan. Perlu dilakukan pengulangan pendengaran agar dapat mengetahui struktur iramanya. Berikutnya tuh ada tempo. Tempo itu apa sih? Tempo merupakan ukuran kecepatan birama lagu yang juga menjadi salah satu unsur-unsur karya seni musik. Ini contoh tempo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, itu seperti tempo dari birama 4/4. Jika lagu dimainkan dengan cara semakin cepat, maka semakin tinggi atau besar pula nilai tempo musik tersebut. Tempo sendiri memiliki beberapa bagian kategori, antara lain lambat sekali atau disebut dengan largo, lebih lambat atau disebut dengan lento, lambat disebut dengan adagio,
sedang itu biasa disebut dengan andante, sedang sedikit cepat itu disebut dengan moderato, cepat disebut dengan allegro, lebih cepat disebut dengan vivace, dan yang terakhir adalah cepat sekali yang disebut biasanya presto. Yang selanjutnya itu ada tangga nada. Tangga nada merupakan urutan dari suatu nada yang sudah disusun hingga membentuk tangga. Umumnya nada terbagi menjadi dua, yakni diatonik dan pentatonik. Nada diatonik adalah tangga nada yang terdiri dari 7 buah nada dengan jenis jarak 1/2 dan 1. Berbeda dengan tangga nada pentatonik tuh yang memiliki nada pokok sebanyak 5 saja. Tangga nada memiliki satu nada dasar yang diikuti oleh nada lain atau tinggi atau rendah dengan pola interval tertentu hingga menimbulkan ciri khas. Nah, yang ada selanjutnya tuh harmoni. Harmoni merupakan keselarasan paduan nada yang dimainkan dalam suatu musik atau sekumpulan nada yang dimainkan secara bersama-sama akan mampu menghasilkan bunyi yang terdengar indah. Harmoni juga memiliki arti lain, yakni rangkaian akor-akor yang disusun selaras dan dimainkan sebagai iringan musik. Akor tersebutlah yang pada nantinya akan dijadikan pengiring melodi. Nah, jadi kalau misalnya gini nih, contohnya kayak misalnya ada lagi suatu festival, terus ada yang bermain saksofon. Saksofon itu kan dia misalnya dia bermain melodinya. Nah, misalnya saya bermain akornya. Jadi misalnya nih saya sambil nyanyi kan. Pernah ada rasa cinta antara kita, kini tinggal kenangan. Nah, itu disebut akor, dia pengiring melodi atau pengiring seperti pengiring vokal-vokalis gitu. Yang selanjutnya tuh ada timbre. Timbre itu apa? Timbre merupakan kualitas atau warna bunyi terdapat dalam sebuah karya seni musik. Misalnya, timbre yang dihasilkan dari alat musik tiup akan berbeda dari timbre yang dihasilkan alat musik petik, meski dimainkan pada nada yang sama. Gini nih, kalau alat musik tiup kan dia kan kayak saksofon gitu kan, dia berbeda dari timbre yang alat musik petik. Dinamika selanjutnya tuh ada dinamika. Dinamika itu apa? Dinamika adalah tanda untuk memainkan nada dengan volume nyaring atau lembut. Dinamika itu juga merupakan salah satu dari unsur-unsur musik. Dinamika memiliki fungsi penting, yaitu menunjukkan nuansa lagu, bisa sedih, senang, agresif, dan lain sebagainya. Dinamika ini merupakan salah satu unsur musik yang dapat menggambarkan emosi dan menyampaikan perasaan pada sebuah lagu. Nah, yang selanjutnya itu ada ekspresi. Nah, ini unsur terakhir dari musik tuh, yaitu ekspresi, yang dapat diartikan sebagai ungkapan perasaan hati. Unsur ekspresi ini pada nantinya akan dituangkan ke dalam sebuah pertunjukan saat memainkan musik. Jadi teman-teman, itu sekianlah dari penjelasan saya mengenai tentang gitar, organologi, seperti organologi gitar ya, dan unsur-unsur musik. Jadi sekian juga dari saya. Apabila saya ada salah kata atau salah ekspresi, saya mohon maaf. Jadi jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe. Terima kasih, selamat sore.